Kali ini kita akan berlatih terkait penjurnalan pada perusahaan dagang, soal latihan akuntansi perusahaan dagang yang mana di dalamnya kita akan menjurnal pada jurnal khusus, jurnal umum, posting ke buku besar pembantu, buku besar utama, dan neraca saldo. Oke, kita langsung masuk ke soal latihannya. Transaksi pertama adalah transaksi pada 1 Februari 2022. Transaksinya adalah membeli barang dagangan dari PT Saswolo senilai 40 juta syarat EOM atau end of month. Karena transaksi pertama adalah pembelian barang dagang dengan syarat, otomatis ini adalah pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit akan dicatat pada jurnal pembelian, sedangkan logikanya ataupun penjurnalannya adalah membeli secara kredit debit pembelian senilai 40 juta dan kreditnya adalah utang dagang senilai 40 juta kalau menggunakan metode periodik. Oke, kita sudah analisis bahwa transaksi pertama ini kita akan menjurnal transaksi ini pada jurnal khusus yaitu jurnal pembelian. Kita masuk ke kolom jurnal pembelian. Jurnal pembelian di sini kita catat tanggal 1 Februari dari PT Saswolo, syaratnya adalah end of month, berarti pembelian kredit. Debitnya adalah pembelian 40 juta, kreditnya adalah utang dagang 40 juta. Nah, bersamaan dengan ini, kita karena ada sangkut pautnya dengan utang dagang, langsung saja posting ke buku besar pembantu utang dagang, kita cari yang PT Saswolo. Oke, kita posting saja buku besar pembantu utangnya dengan bentuk seperti ini. Tanggal 1 Februari, syarat end of month, reference atau sumbernya adalah JB itu jurnal pembelian, debit pembelian 40 juta dan kredit utang dagang, yang diinput adalah utang dagangnya, karena kita berbicara buku besar pembantu utang. Jadi kita fokus mencatat utang dari transaksi yang terjadi. 1 Februari, end of month, kredit 40 juta, utang dari PT Saswolo, balance-nya ataupun saldonya adalah 40 juta di kredit. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 2, membeli barang dagangan dari UD Surabaya senilai 60 juta, syarat 1/10 N30. Ini juga pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit dia akan masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian, debitnya pembelian dan kreditnya utang dagang 60 juta. Kita input saja ke jurnal pembelian di kolom di baris berikutnya. Di baris berikutnya tanggal 2 Februari, suppliernya UD Surabaya, syaratnya 1/10 N30, debit pembelian 60 juta dan kredit utang dagang 60 juta. Karena masih di jurnal pembelian, maka korelasinya adalah di buku besar pembantu utang dari UD Surabaya. Kita masukkan saja transaksi yang kita input tadi pada buku besar pembantu piutang. Tanggal 2, beli dari UD Surabaya secara kredit atau secara utang, dan utang dagang bertambah di kredit, saldonya adalah 60 juta. Jadi seperti itu untuk menginput dan memposting transaksi pertama dan kedua. Terus transaksi ketiga masih pada tanggal 2 Februari, membeli peralatan toko dari CV Jaya Abadi sebesar 35 juta, syarat EOM. Ini masih pembelian barang secara kredit, tapi bukan barang dagangan, tapi yang dibeli adalah peralatan. Karena yang dibeli peralatan sama saja. Jadi yang transaksi ini membeli peralatan secara kredit, dia tetap masuk ke jurnal pembelian, cuman debitnya bukan pembelian, debitnya peralatan toko, kreditnya utang dagang. Kita masukkan saja transaksi tersebut ke dalam jurnal pembelian. Oke, 2 Februari, suppliernya CV Jaya Abadi, syaratnya end of month. Nah, dari sini debitnya bukan lagi pembelian, tapi debitnya adalah peralatan toko senilai 35 juta. Jadi debit peralatan toko 35 juta, kreditnya utang dagang 35 juta. Karena masih ada sangkut pautnya sama utang, kita masuk ke buku besar pembantu utang untuk mencatat transaksi ini. Berarti utang kepada CV ataupun CV Jaya Abadi dia akan bertambah senilai 35 juta. Inputnya seperti ini aja. Tanggal 2, syaratnya end of month, reference jurnal pembelian atau JB atau jurnal beli, debit kosong karena belum ada pelunasan utang, kreditnya ini adalah utang, saldonya adalah 35 juta. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya.
Tanggal 3, dijual barang dagangan kepada UD Raka Rp3.000.000, faktur nomor 30, syarat pembayaran 2/10 N30. Nah, karena ini adalah transaksi penjualan secara kredit, maka dia akan masuk jurnal penjualan. Kita cari jurnal penjualan warna hijau di sini, jurnal penjualan transaksi tanggal 3, Februari, nomor faktur 30, kita cek apakah iya fakturnya nomor 30. Iya, faktur nomor 30 masuk. Syarat pembayaran 2/10 N30 UD Raka. UD Raka syarat pembayaran 2/10 N30, kita masuk berapa yang dijual? 3 juta. Berarti debit piutang kreditnya penjualan senilai 3 juta. Kita cek di jurnal penjualan, debit piutang 3 juta dan penjualan juga 3 juta. Karena jurnal penjualan di sini muncul piutang, otomatis kita langsung posting ke buku besar pembantu piutang UD Raka. Pembantu piutang UD Raka nominalnya 3 juta. Oke. 3 Februari, referensi atau sumbernya dari JJ atau jurnal jual atau jurnal penjualan. Piutang mengisi posisi debit 3 juta. Kalau masih belum mantap, kita cek piutang debit 3 juta, maka di buku besar pembantu piutang dicatatnya juga debit 3 juta, saldo 3 juta di posisi debit. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 4, dijual barang dagangan kepada CV Santiana sebesar 28 juta. Termin 2/10 N30, faktur 31. Oke, karena dia masih menjual barang secara termin atau secara non tunai, otomatis dia juga masuk ke jurnal penjualan. Kita langsung input ke jurnal penjualan transaksi berikutnya. Oke, 4 Februari, faktur 031, apakah iya? Oh, ternyata iya, faktur 031, termin 2/10 N30. Termin 2/10 N30, pembelinya adalah CV Santiana, terus jumlahnya yang terjadi atau yang dijual adalah 28 juta. Jadi piutang debit 28 juta, penjualan kredit 28 juta. Kita cek piutang debit 28 juta, penjualan kredit 28 juta. Kita langsung posting ke buku besar pembantu piutang CV Santiana di tanggal berapa tadi? Tanggal 4 apa tanggal berapa? Ya, tanggal 4. Reference JJ jurnal jual debit 28 juta sesuai piutang yang dicatat di sini. Piutang debit 28 juta, setelah itu balance-nya adalah 28 juta di posisi debit atau saldo piutang dari CV Santiana. Jadi Santiana belum membayar kepada perusahaan ini senilai 28 juta. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya tanggal 5 Februari, dijual barang dagangan kepada toko sehat abadi. Dijual barang dagangan, berarti dia masuk jurnal penjualan karena ada termin 2/10 N30 dan diperkuat adanya nomor faktur. Berarti ini masuk jurnal penjualan. Yang dijual apa nih? Barang dagangan ya? Oke, dia masuk jurnal penjualan. Toko sehat abadi, debit piutang 36.800, kredit penjualan 36.800. Oke, kita masukkan saja ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan tanggal berapa tadi? 5 kayaknya. Ya, tanggal 5, nomor faktur 32, kita cek. Nomor faktur memang nomor 32, terminnya 2/10 N30. Oke. Setelah itu dia pembelinya adalah toko sehat abadi dan transaksinya sebesar 36.800. Oke, 36.800 debit piutang dan 36.800 kredit penjualan. Kita langsung masukkan saja ke buku besar piutang toko sehat abadi. Nah, seperti ini. 5 Februari, sumber jurnal penjualan atau JJ, debit piutang 36.800, saldonya 36.800. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi masih tanggal 5, menerima uang hasil pinjaman bank BAC sebesar 100 juta. Karena menerima uang hasil pinjaman, menerima uang menyebabkan kas masuk di perusahaan, maka transaksi ini akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ada di sini.
Kita langsung masukkan saja jurnal penerimaan kas. 5 Februari, keterangan uang didapat dari bank BAC, debit kas 100 juta dan kreditnya adalah utang bank senilai 100 juta. Abaikan nomor referensi ini. Nomor referensi ini digunakan ketika posting ke buku besar utama. Jadi kode utang bank adalah 201, tapi kita belum posting. Kalau belum posting, saya sembunyiin dulu aja. Oke, kita belum posting. Sama di jurnal penjualan juga belum ada, jurnal pembelian. Oke, clear. Oh, ini saya sembunyiin dulu karena kita belum posting. Lanjut ke transaksi berikutnya. Setelah jurnal penerimaan kas, di tanggal 6 dikirim nota kredit. Nota kredit itu retur penjualan kepada toko sehat abadi atas pengembalian barang yang telah dijual senilai 4.800.000. Bukti memo nomor 01. Karena retur penjualan otomatis tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, tapi dia masuk ke dalam jurnal umum. Kita langsung jurnal saja terkait transaksi ini. Bentar, kita masuk ke jurnal umum tanggal 6, jurnal umum warna pink, jurnal umum tanggal 6. Kalau transaksinya retur berarti debit diisi retur penjualan dan kreditnya adalah piutang usaha. Karena di sini ada piutang usaha yang ikut campur, otomatis kita harus merubah buku besar pembantu piutang. Di sini piutang usaha menempati posisi kredit 4.800.000. Kita cek apakah iya. Oh iya, 4.800.000 transaksinya dari barang yang sudah dijual terus dikirim balik ke penjualnya. Senilai itu kita masuk ke buku besar pembantu piutang toko sehat abadi. Nice. Nah, dari sini kita bisa analisis bahwa transaksi pertama penjualan ya, penjualan. Cek penjualan toko sehat abadi di tanggal 5, dia jual barang 36.800.000. Setelah itu diretur tuh di tanggal 6 dengan indikasi seperti ini. Debit retur penjualan, kreditnya piutang usaha berarti piutang berkurang. Piutang berkurang dari mana? Toko sehat abadi senilai 4.800.000. Piutang mengisi posisi kredit di buku besar pembantu piutang. Kita juga masukkan piutangnya di posisi kredit. Jadi total tagihan yang tersisa kepada toko sehat abadi senilai 32 juta. Jadi bukan 36.800.000 lagi, tapi karena barangnya dikembalikan 4.800.000, otomatis sisanya adalah 32 juta. Seperti itu saja. Kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya. 6 Februari mengembalikan barang dagangan yang telah dibeli. Tanggal 2 Februari dari UD Surabaya sebesar 15 juta karena rusak. UD Surabaya, transaksinya ini ya, membeli barang dagang 60 juta. Habis itu tanggal 6 dikembalikan kepada UD Surabaya karena barangnya rusak senilai 15 juta. Otomatis transaksi retur ini akan dicatat ke dalam jurnal umum. Kita langsung eksekusi saja pencatatan di jurnal umum. Karena mau mengembalikan barang yang sudah dibeli, otomatis ini transaksinya adalah utang dagang versus retur pembelian. Jadi debit diisi utang dagang terkhusus pada UD Surabaya 15 juta, sedangkan kreditnya adalah retur pembelian senilai 15 juta. Dari sini karena ada utang yang ikut campur pada transaksi ini, maka kita akan masukkan langsung ke dalam buku besar pembantu utang terkait UD Surabaya. Utang UD Surabaya kita masukkan saja. Awalnya beli barang 60 juta pada tanggal 2, terus tanggal 6 dikembalikan 15 juta, otomatis utang kita selaku perusahaan yang membeli berkurang. Utang berkurang di debit, otomatis tagihannya tersisa 45 juta. Oke, kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 7. Dijual barang dagangan kepada Pak Budiman dan diterima tunai sebesar 6.400.000. Buktinya adalah JKM atau jurnal kas masuk nomor 211
21. Dijual barang dagang kepada Pak Budiman dan diterima tunai berarti dia penjualan tunai. Penjualan tunai berarti menerima langsung duitnya, otomatis kas akan masuk. Kas masuk akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Kita langsung eksekusi saja, berarti kas debit terus kreditnya penjualan senilai 6.400.000. Oke. Tanggal berapa tadi, tanggal 7 apa tanggal berapa, kita langsung input saja. 7 Februari pembelinya adalah Pak Budiman, debitnya kas 6.400.000 dan kreditnya adalah penjualan senilai 6.400.000. Ini adalah visualisasi jurnal khusus, tapi logikanya tetap memakai logika jurnal umum. Debit, kas, kredit, penjualan, nominalnya sama, yaitu sesuai transaksi 6.400.000. Oke. Selanjutnya tanggal 8 ada transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Karena membeli barang dagang secara tunai otomatis ini ada transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas akan dijurnal pada jurnal pengeluaran kas. Oke, membeli barang dagangan berarti debit pembelian senilai 12 juta dan kreditnya adalah kas senilai 12 juta. Jurnal pengeluaran kas kita langsung eksekusi saja di sini. Baris pertama 8 Februari Ude Suratman inilah lawan transaksinya. Oke, habis itu pengeluaran kas. Kasnya mengisi posisi kredit 12 juta dan debitnya diisi pembelian 12 juta. Kenapa pembelian? Karena transaksinya adalah membeli barang dagangan, bukan membeli yang lain-lain. Jadi membeli barang dagangan di jurnal khusus perusahaan dagang itu dikategorikan dalam pembelian itu. Oke, clear? Debit pembelian, kredit kas, selesai. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 10. Transaksi tanggal 10 diterima pendapatan sewa mobil senilai 24 juta. Buktinya jurnal kas masuk nomor 212. Karena menerima uang atas dasar menyewakan mobil, otomatis dia masuk di jurnal penerimaan kas. Debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa nominalnya 24 juta. Kita cek dan kita masukkan di jurnal penerimaan kas tanggal 10 Februari. Keterangannya pendapatan sewa mobil, debitnya kas senilai 24 juta, debit kas 24 juta, kreditnya adalah pendapatan sewa senilai 24 juta juga. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya karena tidak ada utang dan piutang yang ikut campur pada transaksi ini. Lanjut ke transaksi tanggal 11, membayar listrik secara tunai sebesar 2 juta. Karena membayar listrik secara tunai sebesar 2 juta otomatis duit keluar. Kalau duit keluar dia akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Kita jurnal saja di jurnal pengeluaran kas di baris kedua, membayar listrik senilai 1.500.000, otomatis debitnya adalah beban debit, beban listrik senilai 1.500.000, kreditnya adalah kas senilai 1.500.000. Tanggal 11 Februari keterangan bayar listrik selesai seperti itu. Lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 11 lagi, membeli perlengkapan toko dari Merona Kampus secara tunai sebesar 4 juta. Membeli perlengkapan toko otomatis secara tunai lagi, otomatis duit keluar. Duit keluar dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas tanggal 11. Mana jurnal pengeluaran kas? Merah. Oke, ini kita langsung eksekusi saja pencatatannya. 11 lawan transaksinya adalah Merona Kampus, debitnya perlengkapan. Karena membeli perlengkapan ya bukan apa-apa, jadi keterangannya adalah membeli perlengkapan senilai 4 juta secara tunai, otomatis yang mengisi kreditnya adalah kas kredit 4 juta. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 12 Februari dijual barang dagangan kepada CV Cahaya senilai 48 juta. Termin 2/10 N30 faktur nomor 033 dijual barang dagangan secara kredit berarti masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan kita langsung eksekusi saja tanggal berikutnya 12 Februari
CV Cahaya nomor faktur 033, syarat pembayaran 2/10 N30, debit piutang 48 juta dan kredit penjualan 48 juta. Karena ada transaksi yang menyebabkan dicatatnya piutang di debit, otomatis kita langsung pindahkan ke buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang CV Cahaya tanggal 12. Oke, sumbernya tanggal 12 CV Cahaya, sumbernya JJ Jurnal Penjualan, debit piutang 48 juta, saldo 48 juta. Oke, kita cek jurnal penjualan, debit piutang 48 juta. Oke, selesai transaksinya. Lanjut kita masuk ke tanggal 14. Diterima pelunasan dari CV Santiana atas penjualan tanggal 4 Februari. JKM Jurnal Kas Masuk nomor 213. Oke, diterima pelunasan berarti menyebabkan kas masuk. Kas masuk dicatat di jurnal penerimaan kas. Cuman ini kita cek, diterima pelunasan dari CV Santiana. Penjualannya di tanggal 4, oke ya, tanggal 4 Februari penjualannya. Pelunasannya 14 Februari, habis itu syaratnya 2/10 N30 karena tanggal 4 ke tanggal 14 ini masih dalam periode diskon atau hari ke-10 dari transaksinya, otomatis dia dapat diskon 2%. Dari transaksi tanggal 14 ini dia dapat diskon 2%. Mana ini diskon 2%? Ada di sini. Diskon 2%. Nah, 2% kali berapa? 28 juta karena transaksinya di tanggal 4 CV Santiana 28 juta. Oke, kita langsung eksekusi saja. Di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas mana nih? Jurnal penerimaan kas CV Santiana. Oke, CV Santiana melunasi dan dapat diskon 2%. Jadi jurnalnya terlihat seperti ini. Debit kas 27.440.000, debit lagi potongan penjualan 560.000. 560.000 didapat dari mana? 2% dikalikan piutangnya. Sedangkan piutang akan mengisi kredit senilai 28 juta. Karena ada piutang di sini yang ikut campur dalam transaksi, otomatis kita langsung catat saja ke buku besar pembantu piutang CV Santiana. CV Santiana melunasi di tanggal 14. Sumber jurnal kas masuk, kredit piutang 28 juta, kita validasi lagi di jurnal penerimaan kas, kredit piutang 28 juta tanggal 14 CV Santiana. Jadi seperti itu, selesai. Dari berdasarkan transaksi sampai tanggal 14 Februari, Santiana sudah melunasi piutangnya atau melunasi utangnya kepada perusahaan. Kalau perusahaan yang menjual, dia akan mengakui piutang. Kalau CV Santiana akan mengakuinya sebagai utang. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 15 Februari dikirim nota kredit kepada CV Cahaya atas pengembalian barang yang telah dijual sebesar 1.500.000. CV Cahaya menjual barang di tanggal 12. Oke, habis itu tanggal 15 menerima nota kredit, berarti menerima retur penjualan. Kalau retur penjualan otomatis akan dicatat di jurnal umum. Semua retur dicatat di jurnal umum, dan karena ini adalah retur penjualan, otomatis piutang akan berkurang. Piutang berkurang di kredit, debitnya diisi retur penjualan. Kita langsung eksekusi di jurnal umum. Jurnal umum tanggal berapa itu tadi? 15 apa? Ya, 15. Debit retur penjualan 1.500.000 dan kreditnya adalah piutang usaha senilai 1.500.000. Sekali lagi karena ada piutang usaha yang ikut campur di sini, kita langsung mutasikan atau kita langsung posting ke buku besar pembantu piutang. CV Cahaya tanggal 15, dia posisinya di posisi kredit. 15 Februari, sumbernya jurnal umum, piutang kredit 1.500.000, otomatis CV Cahaya tagihannya tinggal 46.500.000. Seperti itu, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15 lagi.
Membayar lunas tagihan dari UD Surabaya atas pembelian yang dilakukan pada tanggal 2 Februari. UD Surabaya 2 Februari. Oke. UD Surabaya kita cek di buku besar pembantu piutang sisa berapa. UD Surabaya buku besar pembantu utang ding. Sorry, UD Surabaya tagihannya tersisa 45 juta. Oke. Habis itu membayar lunas tagihan dari UD Surabaya atas pembelian yang dilakukan tanggal 2 Februari berarti yang dibayar adalah 45 juta karena ada retur nih. 60 juta adalah barang yang dibeli pada tanggal 2. Setelah itu tanggal 6 dibalikin lagi 15 juta, otomatis sisanya adalah 45 juta. 45 juta kita akan masukkan ke jurnal pengeluaran kas karena kas keluar untuk membayar utang tersebut. Otomatis kita langsung eksekusi saja. Eksekusi pencatatannya 15 Februari UD Surabaya. Debitnya utang dagang, berarti suppliernya adalah UD Surabaya. Debit utang dagang dan kreditnya adalah kas senilai 45 juta. Karena ada utang dagang yang ikut campur di sini, kita langsung masukkan ke dalam buku besar pembantu utang UD Surabaya. UD Surabaya tagihannya tersisa 45 juta dan kita lunasin 45 juta. Sumbernya dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Debit utang dagang 45 juta, kita cek jurnal pengeluaran kas. Debit utang dagang 45 juta, jadi sudah valid apa yang dicatat di sini. Berarti perusahaan ini sudah tidak mempunyai utang lagi kepada UD Surabaya. Lanjut kita masuk ke transaksi berikutnya. Tanggal 17 Februari dijual secara tunai barang dagangan kepada Ibu Sulastri senilai 7.200.000. Buktinya jurnal kas masuk nomor 314 dijual secara tunai barang dagangan, otomatis akan ada duit masuk. Duit masuk akan dicatat pada jurnal penerimaan kas senilai 7.200.000. Langsung kita eksekusi di jurnal penerimaan kas tanggal berapa ini? 17 apa berapa? Oke, 17 yang beli adalah Ibu Sulastri. Penjualan tunai akan menyebabkan kas bertambah di posisi debit senilai 7.200.000 dan kreditnya diisi oleh penjualan senilai 7.200.000. Karena tidak ada piutang yang ikut campur ataupun utang yang ikut campur di sini, maka kita tidak perlu memposting ke dalam buku besar pembantu piutang maupun utang. Lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 18 dijual barang dagangan kepada CV Santiana secara kredit senilai 38.400.000, terminnya 2/10 N30 faktur nomor 034, dijual barang dagang secara kredit. Otomatis dia masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan kita langsung eksekusi saja. Jurnal penjualan CV Santiana tanggal 18. Jurnal penjualan. Kita cek jurnal penjualan yang dicatat adalah tanggal 18 Februari nomor faktur 034. Apakah iya? Oh iya, nomor faktur 034. Habis itu CV Santiana, apakah ya CV Santiana? Oh iya, CV Santiana, syaratnya 2/10 N30, 2/10 N30, oke, debit piutang 38.400.000 dan kredit penjualan 38.400.000. Apakah iya transaksinya sebesar itu? Oh ternyata iya. Dari transaksi penjualan kepada CV Santiana secara kredit akan dicatat debit piutang 38.400.000 dan kredit adalah penjualan senilai angka yang sama. Oke, karena penjualan kredit ada piutang yang ikut campur, kita langsung masuk ke buku besar pembantu piutang untuk mencatat penambahan piutang dari CV Santiana. CV Santiana kita cek piutang bertambah 38.400.000 atas transaksi tanggal 18 Februari. Referensinya atau sumbernya dari jurnal penjualan. Dari apa yang barusan kita catat di sini, piutang bertambah di debit dan buku besar piutangnya dicatat di debit juga senilai 38.400.000. Oke, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 20. Dikirim nota kredit. Nota kredit sekali lagi ini adalah retur penjualan, berarti
Pencatatannya adalah debit retur penjualan, kreditnya piutang usaha sebesar 2.400.000. Berarti ini akan dicatat ke jurnal umum. Jurnal umum mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Jurnal umum mana ini, Ping? Jurnal umum tanggal berapa tadi? 17 apa 16? Tanggal 20 malah. 20 debit retur penjualan 2.400.000 dan kreditnya adalah piutang usaha CV Santiana 2.400.000. Karena ada piutang yang ikut campur di sini, kita masuk ke buku besar pembantu piutang CV Santiana. Kita langsung masukkan saja piutang di kredit senilai 2.400.000. Otomatis tagihannya sisa 3.600.000 karena pembelian di tanggal 18 penjualan kepada CV Santiana di tanggal 18 adalah 38.400.000, tapi tanggal 20 dikembaliin lagi itu barang. Jadi piutangnya berkurang, senilai barang yang dikembalikan, total tagihannya sisa 36 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya. Oke. Tanggal 21 Februari diterima pelunasan dari CV Cahaya atas penjualan tanggal 12 Februari. Pelunasan CV Cahaya 12 Februari. Keterangan transaksinya adalah penjualan tanggal 12 itu 48 juta, tapi ada retur di tanggal 15 senilai 1.500.000. Sisa penjualannya otomatis 48 dikurangi 1,5, sisanya adalah 46,5. Syaratnya 2/10 N30, maka pelunasan yang diterima pada 21 Februari itu dapat diskon 2% karena tanggal 12 ke tanggal 15 itu cuma 3 hari, sedangkan syarat pembayarannya adalah 2/10, otomatis dapat potongan 2% karena melunasi dalam jangka waktu 10 hari pasca transaksi. Oke, kita langsung jurnal saja ke jurnal penerimaan kas. Diskonnya 2%, berarti 2% kali 46 juta 500. Oke, jurnal penerimaan kas tanggal 21 dari CV Cahaya. Piutangnya sebesar 46.500 memang, karena kita cek di buku besar pembantu piutang. Coba CV Cahaya, ya piutangnya 46.500 dan dia dapat potongan 2%. Otomatis kas yang diterima sebesar 45.570 karena dari piutang 46.500 ini ada diskon pembayaran senilai 2%, yaitu 2% dikali 46.500 adalah 930.000. Jadi uang yang diterima senilai 45.570.000 karena ada piutang yang ikut campur di sini di jurnal penerimaan kas. Kita langsung posting ke buku besar pembantu piutang CV Cahaya. Kita posting saja pelunasannya. Jadi karena piutang di jurnal penerimaan kas mengisi posisi kredit, di buku besar pembantu piutang ini juga mengisi posisi kredit. Jadi clear, CV Cahaya sudah tidak punya tanggungan apa-apa lagi kepada perusahaan ini, perusahaan tempat kita mencatat, karena dia sudah membayar lunas apa yang menjadi kewajibannya. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 22 Februari. Dijual barang dagangan secara kredit kepada toko sehat abadi senilai 7.500.000 termin 2/10 N30 faktur nomor 35. Karena menjual barang secara kredit, otomatis dia akan dicatat di jurnal penjualan. Jurnal penjualan toko sehat abadi. Jurnal penjualan toko sehat abadi senilai 7.500.000, debit piutang 7.500.000 dan kredit penjualan 7.500.000. Karena ada piutang di sini, otomatis kita posting saja ke buku besar pembantu piutang. Tadi namanya apa sih? Toko sehat abadi. Toko sehat abadi mana? Oke. 7.500.000 debit. Oke. 22 Februari sumbernya adalah jurnal penjualan, debit piutang 7.500.000, otomatis sisa yang harus dibayarkan dari toko sehat abadi kepada perusahaan ini adalah 39.500.000. Asalnya tuh 30 juta doang, tapi habis itu toko sehat abadi ngutang lagi senilai 7,5 juta, otomatis utangnya toko sehat abadi kepada perusahaan ini nambah. Dalam kata lain, piutang perusahaan ini terhadap toko sehat abadi juga bertambah senilai 39.500.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. 25 Februari dijual barang dagangan kepada CV Cahaya secara kredit 16 juta, dijual barang dagangan, berarti masuk jurnal penjualan lagi. Jurnal penjualan
CV Cahaya 16 juta, jurnal penjualan CV Cahaya 16 juta. Oke, debit diisi oleh piutang dan kredit diisi oleh penjualan senilai 16 juta. Karena ada piutang lagi di sini, kita masukkan ke buku besar pembantu piutang CV Cahaya. Kita langsung eksekusi saja. Debit piutang 16 juta, otomatis si Cahaya ngutang lagi kepada perusahaan ini senilai 16 juta, ataupun perusahaan ini mengakui adanya piutang di debit kepada PT Cahaya senilai 16 juta. Utang piutang itu dua sudut pandang yang berbeda, nggak apa-apa, itu gampang. Lanjut, habis itu ke transaksi tanggal 26, membayar lunas tagihan dari PT Saswolo dan CV Jaya Abadi atas pembelian yang dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Februari. Tagihan PT Saswolo berarti di jurnal pembelian. Jurnal pembelian Saswolo UD Surabaya, tapi kayaknya ada transaksi retur, kita cek di buku besar utang. Saswolo 40 juta dan CV Jaya Abadi 35 juta. Otomatis yang dibayar adalah 75 juta. Kita cek di soal Saswolo dan Jaya Abadi. Saswolo dan Jaya Abadi 1-2 Februari. 1 Saswolo 40 juta, Jaya Abadi 35 juta, syarat end of month. Oh iya sih, ini sudah akhir bulan. Oke, berarti yang dibayarkan adalah 75 juta. Kas kredit 75 juta, debitnya utang dagang PT Saswolo 40 juta, terus debit lagi utang dagang CV Jaya Abadi 75 juta. Karena duit keluar untuk membayar utang, otomatis dia dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas kita langsung eksekusi, berarti ada dua toko yang dilunasi, kita cek. Oke, ya. 26 Februari debit utang dagang PT Saswolo 40 juta dan kreditnya kas 40 juta untuk transaksi Saswolo. Dan 26 Februari hari yang sama debit utang dagang 35 juta dan kreditnya kas senilai 35 juta untuk CV Jaya Abadi. Nah, karena transaksi ini mempengaruhi utang dagang, otomatis kita langsung lanjutkan ke posting buku besar pembantu utang Saswolo dan Jaya Abadi. Saswolo dilunasi senilai 40 juta, otomatis dicatat utang di debit 40 juta. Kita cek di jurnal pengeluaran kas. Saswolo debit utang dagang 40 juta. Buku besar utang Saswolo debit 40 juta, berarti clear. Saldo utang kepada Saswolo lunas. Sumbernya dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Setelah itu CV Jaya Abadi juga dilunasin sekalian. Dilunasin otomatis sama, utang akan mengisi posisi debit sesuai apa yang dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jaya Abadi utang dagang debit 35 juta, kita posting ke buku besar, otomatis dari pembelian kredit semuanya sudah dibayar lunas dan tidak menyisakan utang sepeser pun. Itu karena kita sudah posting ke buku besar utang, otomatis selesai transaksi ini terkait posting ke jurnal khusus, pencatatan di jurnal khusus dan posting ke buku besar pembantu utang. Transaksi terakhir 28 Februari diterima pendapatan komisi senilai 1.600.000. Buktinya jurnal kas masuk nomor 215. Karena menerima uang tunai otomatis akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 28 Februari. Keterangan pendapatan komisi nominalnya oke 1.600.000, berarti kas debit 1.600.000 dan kreditnya adalah pendapatan komisi senilai 1.600.000 sama. Jadi sesuai logika penjurnalan, transaksi ini menyebabkan kas masuk dan dicatat di debit dan pendapatan akan dicatat di kredit karena pendapatan bertambah di kredit. Oke, transaksinya sih sudah selesai sampai sini untuk mencatat jurnal khusus dan buku besar pembantu utang dan piutang. Langkah selanjutnya kita akan posting ke dalam buku besar utama, karena soalnya kita sudah sikat habis semuanya, kita sudah kerjakan semua. Otomatis kita jumlahkan saja apa yang ada di sini agar ketemu
kas keluar berapa, habis itu debit kreditnya sama atau tidak. Oh, ternyata kita cek di jurnal penerimaan kas, selama 1 bulan Februari berjalan, kas yang diterima perusahaan adalah 212.210, sedangkan potongan penjualan nominalnya senilai 1.490.000. Jadi debit ada 2, total debit antara kas ditambah ini adalah 213.700.000. Ini adalah total debit. Selanjutnya di sisi kredit, piutang yang dikreditkan adalah 74.500.000, penjualan tunai senilai 13.600.000, dan akun lainnya yaitu utang bank, pendapatan sewa, dan pendapatan komisi total adalah 125.600.000. Jika ditotal dari piutang, penjualan, dan akun lainnya ini menghasilkan angka 213.700.000, otomatis debit dan kredit dia sama. Habis itu di jurnal pengeluaran kas kita langsung jumlahkan saja masing-masing kolom yang ada di jurnal pengeluaran kas. Ternyata pembelian tunai selama 1 bulan Februari itu cuma 12 juta. Habis itu ada penerima melunasi utang dagang senilai 120 juta. Habis itu ada pembelian lain-lain, yaitu pembayaran beban listrik dan pembelian perlengkapan senilai 5.500.000. Otomatis kas yang dikeluarkan senilai total yang dibayar ini, entah itu pembelian, utang dagang, dan lain-lain. Totalnya 137.500. Itu adalah kas yang keluar. Kita cek posisi debit dan kredit apakah menghasilkan angka yang sama. Oh, ternyata sama. Total debit 137.500.000 dan total kredit juga 137.500.000. Oke, kita lanjut ke jurnal penjualan. Wah, ini jelas sama ini antara debit dan kredit. Jelas sama karena tidak ada yang lain, cuman debit piutang dan kredit penjualan. Debit piutang 177.700 dan penjualan juga 177.700. Lanjut ke jurnal pembelian, kita langsung saja jumlahkan. Jurnal pembelian berarti membeli barang secara kredit itu 100 juta pada bulan Februari, tepatnya di tanggal 1 dan tanggal 2. Habis itu di tanggal 2 lagi membeli peralatan toko secara kredit senilai 35 juta. Otomatis utang dagangnya adalah semuanya. Semua pembelian ini dilakukan secara utang. Total utang 135 juta. Kita cek total debit dan kredit di sini apakah 135 juta. Oh, ternyata sama. Debit 135 juta diambil dari sini, 100 juta ditambah 35 juta, dan total kreditnya juga 135 juta. Setelah itu yang terakhir jurnal umum, kita jumlahkan semua apakah sama. Yang jelas sama, karena memang jurnal umum debit kredit angkanya pasti sama. Oke, selesai kita merekap semua pengeluaran dari transaksi di jurnal khusus maupun jurnal umum. Selanjutnya kita masukkan ke dalam buku besar masing-masing. Oke, kita mulai dari kas dulu aja. Kita mulai dari kas. Kita cek di sini kas kode akun 101 di jurnal penerimaan kas kode akun 101, atau gini aja deh. Untuk posting di buku besar akan dijelaskan ke video berikutnya. Kita pada pertemuan kali ini fokus membahas bagaimana cara mengerjakan soal akuntansi perusahaan dagang, jurnal khusus, beserta hubungannya sama buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Untuk posting ke buku besar utama kita akan jelaskan di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.